106,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban. Siangnya kamu sekarang ditemani barengan kita yang pastinya di Urban Cereng cara asik denger musik. Dan hari ini Anak Urban kita gak sendiri, kita bakal ngobrol sama salah satu cewek cantik. Kalau misalnya kamu ngelihat secara visual ada di www.urban1063fm.com. Anak Urban kamu bisa ngelihat kita hari ini ngobrol sama siapa. Atau kamu mungkin udah ngelihat juga kali ya dari Instagram kita di story Anak Urban ada di @urban1063fm. Dan sekarang Anak Urban kita bakal ngobrol sama Krisalia. Hai. Aku manggil Cici ya. Cici boleh. Cici Faye. Senyamannya. Kayaknya mic-nya terlalu tinggi deh. Iya ya. Best. Gimana sih? Nah, Gini ya. Gini aja nih. Ini ya. Nah, biar muka kamu kelihatan. Bener. Iya, biar cantiknya kelihatan Anak Urban. Seru banget ya, bisa diputer-puter. Jangan nanti dia malah mainin ini mulu ya Anak Urban ya. Beda Anak Urban, sekarang kita kedatangan Krisalia, bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya yang kemarin tuh kalau nggak salah di 24 Oktober 2025 ya. Betul. Rilis, bener gak? Dia kayaknya lupa kelihatan dari mukanya. Betul, ngeliatin dulu nih. Ngeliat mama. Ngeliat emaknya dulu, Anak Urban si Ute. Ya bener kan? Bener gak? 24 Oktober 2025 Anak Urban, kalau misalnya gue lihat dari press release-nya sih gitu ya. Ya. Cuman kalau misalnya dari musik videonya itu beda kan, beda tanggal Iya, kan? itu di tanggal 31-nya. 31 atau 30 gitu. Oh, kalau nggak salah sih 31 ya? 31, benar. 31 Oktober 2025 Anak Urban ya. Tapi by the way Anak Urban, sebenarnya Cici ini udah pernah kesini juga sekali. Udah waktu pernah itu. pas single aku sebelumnya. Rindu. Yang pakai, gue inget banget waktu itu fotonya pakai baju biru kayak Cinderella. Yang foto apa ya? Iya, foto flyernya. Oh. Foto artwork lu. Tuh. Oh. Iya kasih. Iya, dia aja lupa Anak Urban. Dia aja lupa. Gak apa-apa. Ya Oh, udah. Iya, benar. Yang kayak yang rindu itu kan? Bukan ya? Bukan. Oh Tuhan gitu kan. Ay. Tahu gue, kan aku dengerin lagunya Anak Urban. Taunya Tuhannya doang kan? Iya. Tolonglah gitu. Aku benar. Tahu gue. Keren. Terima kasih. By the way Anak Urban, yang tadi udah gue sempat bilang juga ya, rilis di tanggal 24 Oktober 2025. Ini berarti single ke 4 atau 3? 4. Yang pertama soalnya apa ya? Betul, keren banget. Keren banget tuh di penyiarnya. Harus riset orang mah. Mantap, tapi didengerin gak? Denger. Tapi gue lupa. Oke. yang paling didengar itu ya ini yang akhir cerita yang. Oh iya. Iya, yang soalnya gue inget banget si bagian bridge-nya itu apa? Tuh ada rans-nya gitu kan. Iya. Wow gitu Iya, Anak Urban. benar. Nah itu mungkin jadi highlight juga sih menurut gue. Oke. Gitu. Tapi Krisalia, Cici, akhir-akhir ini lu aktivitasnya apa aja? Aktivitas aku Selain nyanyi. Iya. Ngonten Ngonten Iya. aja. Oh, ngonten yang ini gak sih? Gue pernah ngeliat kontennya dia Anak Urban yang di lift tiba-tiba nyanyi. Iya, aku emang suka nyanyi di sembarang tempat ya. Nah itu ada pengamen terus lu ikut nyanyi. Iya kan? Gue ngikutin tahu. Cici suka nyanyi. Cici suka nyanyi. Tapi by the way Anak Urban, kalau misalnya kamu ya pengen ngeliat secara visual ada di www.urban1063fm.com. Dan kalau misalnya mau titip pertanyaan juga, kita lagi live juga ya Anak Urban ya di cerita.urban di TikTok ya. Bisa juga di 0811-221-063. Tapi kita kan baru ngobrol-ngobrol lagi ya. Bukan ngobrol-ngobrol lagi sih sebenarnya, kalau ngobrol panjangnya kan baru sekarang. Yes. Kita baru bener-bener kenalan tuh sekarang gitu. Sebenarnya udah pernah ketemu juga. Tapi yang pengen gue tanya adalah sebenarnya pas pertama kali masuk industri musik tuh berarti udah berapa tahun lo di sini industri musik? Aku di industri musik tuh sebenarnya baru 2 tahunan ya. Demi apa sih? Iya, demi Oh, apapun. 2 tahun? Aku tuh sebelumnya cuma fokus nyanyi aja dari kafe-kafe di Jakarta, terus konten, terus sambil menyibukkan diri pokoknya dengan bernyanyi aja gitu. Tapi kalau benar-benar terjun di industri musik yang bikin karya, terus mau dikenal orang karyanya itu baru 2 tahunan ini. 2024 2025 ya? 2024 ya. Iya, pertama kali rilis single pertama kan? 2024 akhir ya. Dan sebenarnya apa yang mungkin buat lu tuh kayak mendorong lu buat kayak kayaknya gue bikin lagu deh? Sebenarnya kalau bikin lagu tuh udah lama. Kayak single pertama aku yang Papa itu aku bikin dari 2013. Oh lah, itu berarti tahun berapa? Tahun berapa? Berapa tahun? 2013 baru rilisnya 2023. 2024. Berarti ketundanya 11 tahun. 2013 itu berapa tahun berarti? Aku Kamunya? masih SMP
SMP udah bikin lagu. Iya. Gue masih main layangan. Ya ilah kata gue teh. Karena aku bikin lagu tuh selalu dari cerita pribadi gitu Kak. Jadi apapun yang kisah hidup aku lagi berat, aku tuangkan di lagu. Aku patah hati, aku tuangkan di lagu. Aku galau, rapuh, hancur, aku tuangkan di lagu. Di lagu. Kalau kita biasanya suka ini ngepost aja, nge-tweet, bikin di thread, second account, Instagram, anak urban ya. Tapi selama 2 tahun ya berarti ya, 2 tahun di industri musik, apa yang mungkin menurut lu tuh kayak, kayaknya gue seneng banget lagi. Aku sebenarnya seneng banget. Dari dulu emang cita-citanya tuh pengen punya karya, dikenal karyanya, didengerin, dinikmatin banyak sama masyarakat. Cuma mungkin karena baru ketemu wadahnya aja 2 tahun ini, rasanya happy banget sih karena akhirnya cita-cita dan ambisi yang pengen aku lakuin dari aku kecil akhirnya tercapai juga gitu. Oh sebenarnya ini tuh profesi berarti emang dari kecil tuh yang dari hobi, kamu mau. Benar. Oh dari hobi. Cita-cita aku emang jadi penyanyi. Kalau nggak jadi penyanyi jadi apa Krisalia? Dulu pengen banget jadi dokter kecantikan. Dokter kecantikan? Iya. Tapi kayaknya cocok sih jadi dokter kecantikan juga. Pengen banget cuma kayak otaknya nggak mampu deh. Nanti salah tusuk gitu. Iya. Nah, selama ada di industri musik ini 2 tahun, apa pengalaman yang paling membekas menurut kamu selama menjadi musisi? Yang paling membekas? Iya. Aduh, pengalaman baik atau buruk nih? Bebas. Apa ya? Yang mau di-share aja. Mungkin pas bikin, gue seneng banget lagi pas bagian bikin lagunya workshop sama orang-orang yang hebat gitu misalnya. Oh iya, paling kaget sih pertama kali terjun di industri musik, nggak tahu apa-apa, berbekal cuman kayak ambisi dan ide aja. Terus tiba-tiba ketemu sama produser yang sat-sat, jadi kayak di mana-mana orang itu kan brainstorming mungkin bisa 1-2 hari atau ketemu-ketemu lagi. Aku setiap bikin lagu tuh brainstorming cuman 4-6 jam langsung jadi lagu itu. Nah, itu yang mana tuh berarti? Lagunya? Semuanya kayak gitu. Jadi semuanya. Ya kita ketemu cuman setengah hari, kita ngobrol, buat lirik, buat nada segala macam. Di hari itu pokoknya jadi, paling tinggal revisi-revisi aransemen atau revisi lirik itu di hari-hari pas kita sebelum berapa Hamin lama sebelum rilis ya. Begitu anak urban ternyata ya. Tapi kalau misalnya dari si lagu ini akhir cerita ya, akhir cerita bikin lagu berapa lama berarti kalau proses kreatifnya sendiri? Akhir cerita sama kok, brainstormingnya cuman setengah hari, take vokalnya juga cuman 1 hari kurang ya. Cepet banget dari sih. siang ke malam. Iya. Jago cepet. Enggak, itu karena udah suka lagunya, memiliki lagunya. Jadi pas kendalanya paling pas take vokal kan harus ada mood-mood yang harus diulas kembali itu, ya, kayak bener. mood depresinya, mood kita kan harus nyanyi harus sampai ya ke telinga pendengar. Jadi ayo ulang karena di sini kesannya kurang sedih gitu. Paling kendalanya di situ. Nah, itu gimana cara ngebangun moodnya biar masuk ke lagunya tuh gimana waktu itu? Buka cerita lamanya. Iya, maksudnya dibayangin, dirasain. Ya susah loh jadi penyanyi itu, mungkin sama kayak aktor-aktor kali ya. Iya. Kayak kalau misalnya aku mau jadi pembunuh kan, sama kayak jadi penyanyi, aku pengen pendengarnya dengerin aku galau, ya aku harus galau dulu gitu. Ya tapi udah enggak, maksudnya akhir cerita itu aku udah enjoy sih dibandingnya Rindu. Dan ini kan sebenarnya ada lainnya ya dari 3 lagu sebelumnya. Iya, ada Benang Merahnya. Ini penutup triloginya. Tapi emang ini sebenarnya udah by design kan atau gimana? Enggak, jadi pertama itu dipertemukan sama Ruang Dimensi Record itu. Ditanya mau lagu kayak gimana. Terus ada dulu basis aku itu punya lagu ini pas dia pacaran. Ditawarin dulu, suka nggak Fe lagunya? Suka. Tapi pas banget aku lagi di fase yang seperti itu juga. Pacaran tapi lagi diombang-ambing. Terus kayak aduh, lanjut gak ya ada hari bersamamu ya, tapi gue pengen gitu. Tiba-tiba putus. Jadilah muncullah Rindu yang sifatnya kayak dendam ini kan, kayak kalau nggak disampaikan tuh kayaknya nggak tuntas gitu. Begitu ayo kita brainstorm bikin lagu lagi yuk. Yaudah deh tentang ini aja gitu kan, nggak sengaja. Tahu abis itu putus. Masih bertanya-tanya apakah akan kembali, tapi nggak pengen kembali. Lahirlah si akhir cerita ini yang akhir cerita. Ini udah statement mentok, closure terakhir, tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Jadi akhirnya udahlah, akhir cerita ini jadi penutup semuanya anak urban. Kalau misalnya kamu penasaran anak urban, nanti kita bakalan ngebahas lebih jauh lagi anak urban ya tentang akhir cerita yang dirilis sekali lagi anak urban di tanggal 24 Oktober 2025. Anak urban jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Cici Faye anak urban atau Krisalia. Ya, jangan kemana-mana, masih di 106,3 FM Urban Radio Visual, yang pastinya di Urban Treng, cara asik dengar musik. Urban 106,3 FM Radio Visual.
Live dari Jalan Nanya nomor 52 anak Urban. Kita masih nemenin kamu di siang hari ini yang pastinya di Urban Cereng cara asik dengerin musik. Dan juga anak Urban masih barengan sama Krisalia. Uhuy, belum ngomong spontan padahal gue ya. Belum ya? Belum. By the way anak Urban, kalau misalnya kamu baru dengerin kita berdua di hari ini, dengernya mungkin lewat channel di 106,3 FM atau mungkin ada yang lagi ngelihat lewat web streaming kita anak Urban di www.urban1063 FM. Jangan lupa kalau misalnya kamu pengen nitip pertanyaan juga buat Cici Faye, buat Krisalia, anak Urban boleh di 0811 2211063 atau tadi ya ada yang di live TikTok kita juga anak Urban di cerita.urban ya. Balik lagi anak Urban. Kita ngebahas tentang lagu terbarunya dia yang judulnya Akhir Cerita anak Urban ya. Ternyata ini tuh sebenarnya udah ada udah ada 3 lainnya juga anak Urban. Satu lain yang berhubungan ya dari 3 lagu. Ini penutup kisah triloginya. Nah, penutup kisah trilogi dari 3 lagu juga anak Urban. Yang pertama tuh Hari Bersamamu ya. Ya. Hari Bersamamu, terus Rindu. Lalu sekarang Akhir Cerita. Tapi sebenarnya itu tuh kan tadi kamu juga bilang ya sebenarnya lagu-lagu yang kamu bawain, yang kamu tulis juga mungkin itu tuh sebenarnya dari pengalaman pribadi. Betul. Menurut kamu pengalaman pribadi itu sangat-sangat berdampak gak sih kalau misalnya kita mau bikin lagu sebagai musisi gitu? Sangat berdampak banget dong. Pastinya lebih ngena, lebih kayak lagunya tuh lebih ada nyawa gitu. Bukan berarti lagu yang diangkat dari kisah orang lain gak ada nyawanya. Cuman biasa kalau curahan isi hati sendiri tuh lebih mudah aja, lebih enak untuk nuanginnya gitu. Karena kita yang ngerasain ya. Betul. Jadi tahu nih gimana susahnya waktu itu, gimana rasa sakitnya, rasa senengnya mungkin. Iya, jadi liriknya kayak ngalir aja. Kalau nada menyesuaikan lah ya, kayak sukanya mau yang lebih sedih kah atau mau dibikin lebih grande kah gitu. Oke. Kalau misalnya si Akhir Cerita ini sebenarnya konsep musiknya mau dibawain kayak gimana, Ci? Akhir Cerita ini tuh tetap di genre yang ballad, tapi ini dibuat sinematik. Jadi lagunya nggak yang kayak melulu teriak-teriakan. Beda dengan Rindu ya. Kalau Rindu mungkin lebih ada narik-narik suaranya. Kalau di Akhir Cerita ini nggak terlalu banyak, tapi si pendengar itu ini harapannya ya, supaya bisa lebih masuk ke dalam lagunya. Jadi dengan dengar musiknya pun udah bisa ngerasain suasananya itu kayak gimana gitu. Oh gitu ternyata ya anak Urban. Tapi apa perasaan yang paling kuat yang kamu rasain ketika kamu bawain lagu ini? Aku nangis sih pas lagu ini rilis. Oh ya. Pas Rindu rilis itu aku nangis karena kayak gila ya, satu kesulitan aku, kerinduan aku akhirnya jadi karya gitu. Tapi kalau Akhir Cerita ini tuh aku nangis lebih ke aku kan di sini sudah rela ya, di sini statement terakhir closure. Jadi kayak akhirnya ya ini benar-benar selesai. Buat tutup gitu. Tapi, terharu gitu. Terharu. Justru terharu ya, bukan sedih ya? Enggak, karena kan di sini lagunya itu terakhirnya itu semuanya tentang acceptance, penerimaan, pengikhlasan, penerimaan ya. Oh itu ternyata anak Urban ya. Lagu-lagu 3 lagu sebelumnya yang di Hari Bersamamu itu masih cinta-cintaan tuh berarti? Masih cinta-cintaan yang kayak masih biasanya kan di orang pacaran tuh suka ada yang berantem gitu kan, terus kayak mau putus tapi sebenarnya masih harap enggak lah, gue mau sama lu sampai hari-hari besok gitu. Iya. Terus yang kedua tuh di bagian Rindu. Itu udah putus? Udah itu kangen. Masih ada pertanyaan kayak sejujurnya gue pengen balik tapi gue nggak pengen balik juga, tapi gimana ya Tuhan tolong gitu. Ternyata sampai nama dia gue tuh rindu mampus nih gitu. Ternyata gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita di dalam suatu hubungan nih, dia ngasih efek besar ke hidup kita, terus rasanya mungkin di Akhir Cerita ini kayak ih gila, gue ternyata waktu itu udah pernah ngalamin berbagai perasaan emosi lah. Betul. Pokoknya sama dia sampai akhirnya sekarang kayaknya kita udah cukup deh. Iya, Akhir Cerita itu fokusnya biasanya kan kalau lagu galau itu tentang move on atau gue gagal move on atau ya begitu-gitu kan. Kalau Akhir Cerita ini tuh bisa untuk anak urban yang ada di hubungan toksik. Biasanya hubungan toksik itu kan susah banget lepasnya ya. Bener. Karena biasa kan orang ingetnya kayak gak bisa, gue gak bisa hidup tanpa dia. Padahal gak ada rumus kayak gitu sebenarnya. Jadi untuk biar aku tuh mau encourage anak urban atau masyarakat untuk ayo kalau misalnya keluar dari hubungan tuh yang penting lu melangkah. Akhir dari semuanya tuh bukan semuanya harus berakhir dengan buruk. Itu tuh semua tuh awal yang indah. Lu coba aja dulu gitu. Oh gitu ternyata. Harus punya keberanian. Jadi ini harapannya tuh untuk punya kesadaran diri dan ayo berani mengakhiri sesuatu yang udah gak baik lagi buat kita tuh bagus untuk kita gitu. Oh ternyata lu waktu itu toksik. Sebenarnya gak toksik sih. Cuman lebih ke kenapa galaunya harus selama itu gitu. Stuck di satu orang yang benar. Jangan pernah merasa menyesal atau kepikiran kayak
bertahan di satu hubungan yang udah banyak gak ngasih kita bahagia, tapi lebih banyak ngasih kita sakit hati buat apa gitu. Iya benar juga. Tapi kan kadang-kadang itu kan yang susah bikin kita lepas tuh itu kan. Nah makanya di akhir cerita ini tuh semuanya tuh tentang kayak akhirnya lu tuh harus ikhlas, kunci itu cuma ikhlas, rela, sudah ini tuh udah akhir dari semuanya. Tapi akhir dari semuanya tuh bukan berarti sesuatu yang buruk. Bisa Karena jadi, percayalah nanti pasti jauh lebih indah, jauh banget. Berarti itu yang lagi lu rasain mungkin Iya, ini lebih indah sekarang. jauh. Oh jauh. Ini lah kayak lagi dihidup di mana? Mana? Di mimpi Di ya. mana? Ya kan? Kapan Di lagi mimpi. maksudnya di treat dengan baik. Bukan kalau orang bilang kan kayak princess treatment. Princess treatment. Enggak sih, kita tuh butuhnya queen treatment. Queen. Ya di treatment seperti queen. Di gitu. treatment. Oh, udah ada yang baru berarti sekarang. Mana ya? Mana? Tuh, Mas. Ya Allah, kata gue teh ya ada korban. Tapi by the way, kalau misalnya dari akhir cerita ini gitu ya, kalau misalnya untuk proses kreatifnya berarti tadi sebentar banget ya sebenarnya. Sebentar. Lagu ditulis sama kamu. Aku. Ada bantuan mungkin dari orang lain atau? Kalau lirik jauh lebih banyak aku, tapi kalau misalnya aransemen dan musik itu aku serahin ke produser Ruang Dimensi Record. Itu dia anak korbannya. Kadang-kadang kita mah sebagai musisi kayak udah gue kayaknya cukup di sini aja deh. Kayaknya kapabilitas gue sampai sini doang iya, deh. gue kayak ya. nulis lirik udah mumet gitu kan. Lu suruh gue lagi bikin aransemen, thank you. Tapi dari semua lagu lo ya, yang paling nyaman buat lo bawain tuh yang bagian yang mana? Dari akhir cerita ya. Yang paling aku suka tuh bagian bridge. Yang itu kan. Sejujurnya salah, itu kan rindu ya, kenapa begitu gue? Sorry. Dia nggak apa-apa. Akhir cerita tuh yang mana ya? Yang Hawa. Oh, ini akhir tuh? cerita kita takkan kembali selamanya. Ini yang paling aku suka. Kurelakan dan kulepaskan, semua hilang tak tersisa. Ku relakan dan ku lepaskan, semua hilang tak tersisa. Berarti itu udah nggak ada perasaan apa-apa Gak ada, lagi maksudnya kayak ini udah akhir kosong. kosong karena udah diisi sama orang lain. Iya, tapi kuncinya satu, habisin dulu cintanya untuk orang tersebut. Habisin. Bener, Jadi kalau bener. galau, mau rapuh, mau healing kemanapun, gak kerja, nikmatin. Percayalah, ini teorinya susah. Teorinya gampang, prakteknya susah, tapi percayalah, aku 1,5 tahun tuh hampir hilang arah ya. Bener-bener kayak kenapa sih gue udah 1 tahunan kok galau terus gitu. Kok masih keinget mulu gitu. Kok maksudnya punya pertanyaan, sebenarnya kalau keinget gak, tapi lebih ke punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari si orang tersebut kan. Pasti kan gitu biasa kalau putus kayak apakah dia udah ada yang baru, lebih baik dari gue gak ya gitu. Nah, kan. cara lu deal sama pikiran-pikiran kayak gitu gimana? Nikmatin. Jadi dulu aku kalau misalnya galau, aku pelarian misalnya cari teman sebanyak-banyaknya atau apa, itu gitu. Salah. Butuh temen cerita tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi butuh di satu waktu yang nangisnya sampai gobios, sampai nangisnya sesak nafas, Iya. ya udah jangan dialihin, nangisin aja, abisin aja semuanya. Terus kalau lagi ngerasa kosong sendiri, lu nikmatin. Emang rasanya nggak enak banget. Tapi setelah itu percaya deh, abis itu patternnya akan beda dan pasti akan jauh lebih baik, sempurna. Gitu, nanti juga pasti bakal nemu jalannya sendiri ya. Pasti. Buat adaptasi lagi sama diri kamu yang baru mungkin. Betul. Tapi kalau misalnya dari lagu-lagu yang emang udah dirilis gitu ya, udah dari 4 lagu ini, sebenarnya genre lu tuh pengen dibawa yang kayak gimana sih, Chris? Kalau aku sih balat banget sih Kak. Lu banget nggak mau ini, nggak kepikiran kayak nyoba untuk Hipdut yang gitu. hipdut. Kamu kepikiran hipdut? Iya, aku suka banget. Oh iya, tapi kan kayak- ntar merusak brandingan aku. Oh, berarti branding itu sangat-sangat berefek buat kamu. Iya kali ya. Sebenarnya kan aku anaknya emang pecicilan. Iya. Tapi kamu jauh lebih prefer yang balat. Oh, Karena emang gitu. dari dulu dikenalnya, maksudnya aku tuh suka nyanyinya yang galau-galau. Yang galau-galau. Tapi kalau Iya. aku disuruh nyanyi hipdut gitu, aku juga suka. Kamu suka? Suka. Untuk Cuman dijadiin karya? aku mau. Tapi nggak boleh, katanya udah brandingan lu galau aja. Pokoknya galau sampai mampus gitu. Oh, begitu. Berarti kalau misalnya next project lu tetap bikin yang galau-galau lagi? Kemungkinan besar Iya. genrenya balat, tapi Iya. mungkin dibikin R&B gitu. Penasaran lagi dibikin R&B Iya kayak kan? gimana? Iya, penasaran. Apakah nanti kalau misalnya kemarin-kemarin Cici selalu terkenal dengan lagu-lagunya yang bikin galau, pernah gak kepikiran buat bikin lagu yang bahagia gitu? Pernah.
Tapi cuman kayaknya untuk next ini mau ngangkat dari cerita orang. Iya. Oh, cerita orang nih baru nih. Kayaknya atau cerita sendiri tapi yang sebenarnya juga ada nggak mengenakannya. Tapi dibikin R&B tapi tetap galau gitu. Ih, penasaran gimana ya R&B kan? tapi galau gitu loh. Seru banget. Tapi ada Kurban, kalau misalnya kamu mau tahu gitu ya, anak Kurban ya, Cici tuh lagunya ada di mana aja sih, bisa didengar dari mana aja? Coba bisa kasih tahu. Semuanya ada di platform manapun, tinggal search aja Rindu by Krisalia atau Akhir Cerita by Krisalia atau Krisalia. Sosial media aku di Instagram kalau mau ikutin update-nya juga di Krisalia_ atau Cici Faye. Kalau di TikTok gampang ya Cici suka nyanyi. Kalau mau lihat video klipnya, video klip pertama aku tuh di Akhir Cerita. Karena yang lagu-lagu sebelum itu cuman video lirik aja. Oh gitu. Jadi kenapa akhirnya si Akhir Cerita ini dibikin MV-nya? Karena ini sudah penutup dan menurut aku ini kayaknya video klip yang konsepnya aku sih suka ya. Suka banget. Emang konsepnya kayak gimana sih, Ci? Bener-bener itu cuman aku sendiri aja, tapi di dalam video ada video aku lagi kayak gitu. Pokoknya kayak bagus lah. Ada transisi juga itu. Jadi dengan nonton video klipnya aja bisa ngeliat transisi dari aku yang depresi, galau, sedih, sampai transisi aku tuh oh ini tahap gue udah rela, gue udah ngelepasin semuanya gitu. Nah itu dia ada Kurban. Tapi nanti setelah ini Cici bakalan nyanyi secara langsung ya Akhir Cerita ya? Yes. Saya tunggu-tunggu ada Kurban. Jangan lupa video klipnya ada di YouTube-nya Ruang Dimensi Record. Nah itu dia anak Kurban, kalau misalnya mau cek musik videonya ada di YouTube ya anak Kurban ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit lagi. Abis itu nanti bakalan dinyanyiin secara langsung anak Kurban Akhir Cerita kayak gimana. Makanya kamu pantengin terus di 106,3 FM yang pastinya di Urban Cereng Cara Asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Kurban masih ditemenin sama Gita dan Krisalia yang pastinya di Urban Cereng Cara Asik dengerin musik. Ya harusnya tadi yang opening kamu ya. Kita cobain, ulang. Jangan. Coba. Jangan nanti pendengarnya kabur. Enggak lah, nggak mungkin lah anak Kurban ya kan. Anak Kurban kan setia gitu. Tapi by the way anak Kurban, kalau misalnya tadi gue bilang ya, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya ada di 0811221063 dan ternyata ini udah ada yang nanya juga gitu. Dan ini pertanyaannya dari Mang Ujang. Halo Mang Ujang. Hai Mang Ujang. Dia ini banget, dengerin Urban banget. Oh serius? Pagi, siang, sore. Apal ya sampai namanya ya? Iya. Top spender nih. Ada dia muncul mulu, jadi apa penyiar-penyiar sini gitu. Halo Mang Ujang, selamat siang. Katanya gini nih, dia nanya ke Cici, Ci punya disiplin makan kan? Pertanyaan banyak banget jujur ya. Oke. Pertanyaannya disiplin makan gak atau segala dimakan? Punya rutinitas pemanasan napas dan vokal gak? Nah itu dulu deh. Oke. Punya disiplin makan gak? Ada, aku menerapkan disiplin makan itu udah masuk tahun ke-8. Tapi aku sebenarnya pemakan segala, aku makannya banyak banget, percaya gak? Aku kalau makan tuh harus lebih dari 3 lauk. Tapi makan nasinya dikit. Disiplinnya itu aku tidak sentuh minyak, tidak makan tepung, tidak makan gula, sama gak makan goreng-gorengan yang kayak kulit itu aku gak makan. Jadi kalau kakak makan fried chicken, dimakan gak kulitnya? Suka kan? Makan, semua makan sampai tulang-tulangnya kadang-kadang masih digigit-gigit. Iya, aku kalau kulit aku buang. Oh gitu. Terus kayak ayam goreng gitu-gitu aku gak makan. Paling ya sesekali kalau terpaksa karena bisa nemenin orang makan gitu. Iya. Oh berarti dari makanan emang benar-benar dijaga itu sebenarnya buat apa namanya, buat ngedukung pekerjaan kamu sebagai musisi atau? Iya itu karena ya gitu ya, karena dulu pernah dibully juga pas gemuk. Dulu aku 74 kilo. Oh dulu kamu gemuk. 74 kilo. Tapi sekarang ini banget, petet banget ya? Enggak lah, masih. Iyalah. Boleh 2 kilo lagi boleh lah ya. Tuh kan dia langsung nanya Kalau pernapasan rutinitas, jujur aku adalah vokalis yang malas vocalizing sampai ibu manajer ini marah-marah. Oh gitu. Ya paling aku lakukan kalau aku mau manggung gitu. Oh gitu. Berarti kamu emang sebenarnya dari awal nggak pernah les vokal atau gimana? Aku les dulu cuma setahun, sisanya ngembangin sendiri. Oh gitu. Iya. Apa yang paling dari selama setahun itu ya pas les vokal, apa yang selalu lu tanamin ke diri sendiri gitu, kayaknya kalau misalnya gue untuk mau nyanyi segala macam ya anak Urban ya harus vocalizingnya tuh kayak gini deh gitu. Itu yang pasti lip trill yang gitu. Itu tuh sering banget tuh gue lihat tuh. Itu cepet sih sama biasa humming ya, balik kayak gitu, yang ininya harus getar, itu kan gatal. Sumpah iya lagi. Gue pernah tau kayak gitu terus gatal banget. Gatal iya, makin males kan. Iya, ini pertanyaan banyak banget. Cuman gak bagus, jangan diikutin ya. Jadi kalau mau nyanyi itu katanya warming up itu emang penting banget karena pita suara kita di hari tua nanti gak tahu kayak gimana.
itu dia. Apalagi kalau misalnya penyanyi cowok emang dari kecil udah nyanyi, kadang-kadang kan mereka berubah suaranya bener, pas pubertas segala macam gitu. Tapi jangan lupa Cici, kamu teh. Iya, nanti ya coba diinget-inget lagi. Terus ini juga dia nanya katanya apa namanya lagu yang disuka apa gitu. Lagu yang aku suka udah pasti lagu galau ya. Sekarang udah pasti lagu-lagunya aku lah. Kalau lagu orang lain yang paling aku suka, kalau musisi lah, aku paling suka tuh Bruno Mars dari dulu sampai sekarang. Oh, Bruno Mars. Iya, dia menurutku whole package semuanya tuh dimakan sama dia. Lagu galau bisa. Lagu Terus beat dimakan. Beat dimakan dia tapi iya lagi. Stage act-nya gila. Iya. Entertainingnya gila. Tapi udah pernah nonton? Udah. Aku nonton. Belum ya? Belum. Gila itu. Dia bahkan tahu gak sih, maksudnya dia kan salah satu musisi yang dandannya gak heboh, dia nyanyi bener cuma pakai kemeja Hawaii. Iya. Celana pendek. Iya. Terus kayak bener-bener. Tapi suaranya menggelegar anak urban ya Bruno Mars sih. ini ya, tapi gokil sih. Nah selain Bruno Mars ini kan dia kan penyanyi luar ya, penyanyi dalam negeri deh siapa? Cewek cowok nih. Bebas. Penyanyi yang paling aku suka ya. Mau cewek cowok juga boleh katanya. Penyanyi yang paling aku suka itu aku suka banyak banget tahu. Tapi yang paling yang ini deh yang terakhir kamu dengerin deh lagunya siapa? Aku suka banget sama Siapa tuh? Dia nanya ke emaknya. No. Enggak, penyanyi di sini. Penyanyi Indo. Penyanyi Indo, jangan penyanyi luar. Tuh, siapa yang dia suka katanya? Tuh. Kenapa? Mahal ini ya. Mahal ini tuh. Dia mah ratunya balad kata gue. Iya, aku suka banget. Lagu-lagunya. Temen aku juga aku suka Fionita Sihombing. Oh, Fionita. Iya, tahu yang suka lagunya masalah. Iya benar tuh kan. Nih katanya wah berarti gennya emang udah dari lahir gen nyanyi katanya gitu. Apalagi Bruno Mars sama Lady Gaga ya katanya. Dia berarti dengerin banget ini dia dari tadi. Kan? Gen nyanyi, gen Z. Gen Alpha enggak dong, bukan dong. Tapi kalau misalnya untuk Rizalya sendiri gitu ya, prinsip apa yang menurut lu tuh terus bakalan lu pegang selama menjadi musisi? Jangan pernah cepat nyerah, terus jangan ini sih kerendahan hati itu segalanya sih. Kerendahan hati. Iya, sama jangan cepat buat nyerah, terus harus tetap mau belajar. Jadi kalau dikasih tahu atau ada apa yang baru tuh ya belajar gitu. Iya, jangan ngeyel ya. Iya, jangan stop buat kayak ya udahlah gue udah bisa gitu. Kalau misalnya hal yang pengen kamu kembangin di industri musik ini apa? Selain nyanyi mungkin? Enggak sih, aku musik dan penyanyi dan bisnis aja. Penyanyi dan bisnis aja. Tapi anak urban kita doain semoga karirnya lancar ya. Amin. Thank you loh Cici. Thank you loh. Udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga urban juga jaya terus. Amin, Urban jaya. Tapi by the way anak urban hari ini sekarang bakalan dinyanyiin juga kan ini lagu Akhir Cerita. Iya dong. Akhir Cerita anak urban yang sebenarnya ini tuh rilis sekali lagi ya di tanggal 24 Oktober 2025. Cici boleh kasih tahu dong kalau misalnya anak urban pengen dengerin lagu Cici ada di mana dan media sosialnya juga. Ayo boleh, harus banget dengerin lagu aku. Ya. Mau Papa, Bahari Bersamamu, Rindu atau Akhir Cerita by Rizalya ada di semua platform. Kalau mau nonton music video atau video liriknya ada di YouTube Ruang Dimensi Record, dan sosial media aku boleh dipantau. Kalau bisa di follow, ada di Rizalya _ atau Cici Faye. Kalau misalnya TikTok gampang banget, Cici suka nyanyi. Oke, thank you anak urban udah ngedengerin kita dan Cici di hari ini anak urban ya. Dan request sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa request ya. Besok pagi gue bakalan nemenin kamu lagi anak urban. Tapi langsung aja anak urban ya. Thank you Cici udah mau ngobrol-ngobrol. Nanti kita ketemu lagi anak urban di Urban Cereng selanjutnya. Langsung aja anak urban ya. Kita dengerin secara langsung. Ini dia Rizalya Akhir Cerita. Urban Radio.